Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Fahrizi, NIM 2021121027. Langsung saja, materi yang pertama adalah masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis pengangguran terdapat dua cara. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya yang pertama adalah pengangguran normal. Pengangguran normal pada setiap masa sebagian kecil dari angkatan kerja adalah dalam keadaan menganggur atas kemauan sendiri. Mereka berhenti dari tempat pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan yang lain. Maksud mereka berhenti dari pekerjaan tersebut adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, dan memperoleh jaminan sosial atau fasilitas yang lebih baik. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran ini terjadi karena kemunduran dalam perekonomian yang menyebabkan permintaan barang-barang menurun, kegiatan produksi menurun, sehingga perusahaan mengurangi pekerjaannya. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran kemajuan teknologi di kegiatan-kegiatan ekonomi lain berubah dalam ciri rasa masyarakat dan masuknya pesaing baru yang lebih efisien di pasar adalah beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kemunduran dalam suatu kegiatan ekonomi. Apabila hal ini terjadi, terpaksalah para pekerja diberhentikan oleh instansi yang mempekerjakan mereka. Yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran dapat mulai disebabkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin atau bahan-bahan kimia. Misalnya, racun rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan sawah, ladang, dan perkebunan. Begitu juga mesin telah mengurangi keperluan tenaga kerja untuk menggorak tanah, potong rumput, dan membersihkan hutan untuk ditanami dan sebagainya. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, tujuan bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 hal pertimbangan utama untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan. Dalam masa seperti itu, kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan yang seperti ini, usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan. Yang ketiga, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk pada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Yang keempat, tujuan bersifat sosial dan politik. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial politik dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. Selanjutnya, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan,
berbagai masalah akan timbul. Selanjutnya, menghindari masalah kejahatan. Pengangguran menggalakkan kegiatan kejahatan. Terdapat berkaitan yang erat di antar masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi kasus kejahatan. Demikian usaha usaha mengatasi pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan. Selanjutnya, mewujudkan kestabilan politik. Pengangguran merupakan salah satu sumber atau penyebab dari ketidakstabilan politik. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat. Dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi, masyarakat seringkali melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritik ke atas pemimpin pemerintah. Sebagai akibatnya, perkembangan ekonomi yang lambat semakin berkepanjangan dan keadaan pengangguran semakin memburuk. Langkah pemerintah untuk menghindari masalah ini perlu dilakukan. Selanjutnya, jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat menganggurnya atau nyata dilihat, tidak ada pekerjaan sama sekali. Pengangguran ini tercipta akibat penambahan lowongan yang lebih rendah daripada penambahan tenaga kerjanya. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Apabila dalam suatu kegiatan ekonomi jumlah tenaga kerja yang sangat berlebihan, sehingga berada dalam suatu keadaan di mana sebagian tenaga kerjanya dipindahkan ke sektor lain, tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang, maka dalam kegiatan itu telah berlaku suatu jenis pengangguran yang dinamakan pengangguran tersembunyi. Yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran ini yang terjadi pada masa-masa tertentu di dalam suatu tahun. Biasanya, pengangguran seperti itu berlaku pada masa-masa di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Dalam masa itu, para petani tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Berarti mereka dalam keadaan menganggur. Tetapi pengangguran itu adalah untuk sementara saja dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. Yang keempat adalah setengah pengangguran. Setengah pengangguran terdiri atas pengangguran sukarela dan duka lara. Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengangguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja. Saya, Nova Syahrani dengan NIM 2021-12029 akan menjelaskan masalah inflasi. Jenis-jenis inflasi. Pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan tinggi yang menimbulkan pengeluaran melebihi kemampuan produksi barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Inflasi tarikan permintaan juga dapat terjadi pada masa perang atau ketidakstabilan politik terus-menerus. 2. Inflasi desakan biaya. Inflasi terjadi ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Pada kesempatan kerja yang tinggi, perusahaan memerlukan tenaga kerja. Keadaan ini menyebabkan kenaikan upah dan gaji karena perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan upah dan gaji. Usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi. 3. Inflasi diimpor.
Inflasi ini bersumber dari kenaikan harga barang yang diimpor. Terjadi apabila barang impor mengalami kenaikan harga, yang mana barang impor tersebut mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Salah satu contoh yang nyata adalah efek kenaikan minyak pada tahun 1970-an pada perekonomian negara barat dan negara pengimpor minyak lainnya. Minyak merupakan bahan pokok dalam produksi barang industri. Kenaikan minyak menyebabkan kenaikan biaya produksi dan diikuti harga-harga lainnya. Hal ini menyebabkan stagflasi atau inflasi ketika pengangguran tinggi di berbagai negara. Inflasi merayap dan hiperinflasi. 1. Definisi inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan inflasi ini adalah kenaikan harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. 2. Inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap diperlukan karena harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari upah. Maka dalam inflasi merayap, upah tidak berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Tapi, sebagian ahli ekonomi yang lain tidak setuju dengan hal tersebut. Kebijakan untuk membiarkan berlakunya inflasi merayap hanya sesuai apabila dalam jangka panjang inflasi merayap dapat dikendalikan. Inflasi merayap yang tidak terkendali akan menjadi hiperinflasi. 3. Sumber wujudnya hiperinflasi. Hiperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Apabila inflasi yang tinggi berjalan terus-menerus, tingkat kegiatan ekonomi akan semakin menurun dan menyebabkan pendapatan nasional mengalami kemunduran dan pengangguran semakin meningkat. Efek buruk inflasi. Pertama, inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Seperti pemilik modal lebih suka menggunakan uangnya untuk membeli harta yang tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Kenaikan harga juga menyebabkan ekspor menurun. Harga produksi dalam negeri semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang impor menjadi relatif murah. Ekspor yang turun dan diikuti impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan aliran mata uang asing. 2. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. 2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, seperti simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpangan di institusi keuangan lainnya. 3. Memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik harta tetap menjadi tidak merata. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Untuk masalah pengangguran dan kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan Y sama dengan AE dan pendekatan analisis AD/AS. Untuk pendekatan Y sama dengan AE dapat dilihat dari grafik yang di PPT bahwa untuk A ini merupakan grafik pertambahan pengeluaran pemerintah. Untuk yang B ini merupakan grafik efek dari pengurangan pajak. Saya jelaskan dari grafik yang A dulu. Untuk grafik yang A, kita misalkan untuk pendapatan nasionalnya yaitu Y. Ketika penambahan pengeluaran pemerintah yang diasumsikan dengan segitiga G bertambah, maka pendapatan nasional akan bertambah yaitu dari Y1 sampai ke Y2.
Untuk titik E sendiri ini merupakan titik keseimbangan, yang dimana ketika pendapatan pemerintah bertambah, ini akan menambah ataupun memindahkan pengeluaran agregat dari AE1 ke AE2. Jadi untuk perubahan ini secara konstan akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Dapat kita lihat untuk yang B, efek pengurangan pajak ini akan memberikan efek yang lebih lama. Dalam grafik B dapat dilihat bahwa untuk pengurangan pajak ini dapat dilihat dari segitiga C sama dengan MPC kali segitiga T. Y ini sebagai pendapatan nasional, dan E sebagai titik keseimbangan, dan AE sebagai pengeluaran agregat. Dapat kita lihat bahwa ketika dibandingkan dengan grafik yang A, ini mengalami kenaikan pendapatan nasional yang sedikit. Ketika pajak diturunkan harganya, maka secara pelan-pelan pendapatan nasional akan naik, yang dimana titik keseimbangannya E akan naik juga, yang dimana titik keseimbangan ini akan menggeser titik agregat AE1 menjadi AE2, sehingga efek dari pengurangan pajak ini yaitu sama seperti efek dari penambahan pengeluaran pemerintah, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Untuk perbedaannya sendiri antara kedua kebijakan fiskal ini, dari kedua efek dari penambahan pengeluaran pemerintah dan efek pengurangan pajak. Untuk efek dari pertambahan pengeluaran pemerintah ini, efek yang ditimbulkan dari kebijakan ini secara instan, karena pemerintah yang membuat kebijakan, yang dimana kebijakan ini secara instan tidak melalui tahap, sehingga kita lihat bahwa kebijakan ini telah ditetapkan oleh Indonesia, yang dimana Presiden Jokowi ini mengambil utang ke negara-negara asing, yang dimana ini digunakan untuk memajukan pembangunan di Indonesia, sehingga kita bisa lihat sendiri dalam beberapa tahun pembangunan di Indonesia bisa maju. Akan tetapi hal ini juga perlu dibatasi. Ketika pengeluaran pemerintah ditambahkan, maka pengeluaran terhadap pihak asing akan juga semakin bertambah banyak, yang dimana jika tidak dikontrol dengan baik, maka akan mengakibatkan suatu kejadian ataupun suatu yang berdampak buruk terhadap suatu negara. Untuk efek pengurangan pajak ini, efeknya secara tidak konstan atau tidak secara langsung, akan tetapi bertahap. Dalam pengurangan pajak perlu diketahui bahwa peraturan harus dibuat mengenai pajak. Jadi pemerintah tidak secara langsung menurunkan pajak. Jadi pemerintah memiliki beberapa alasan, yang dimana alasan ini perlu diperbincangkan terhadap menteri-menteri ataupun yang mengatur tentang ekonomi di suatu negara, yang dimana ini dapat mengeluarkan kebijakan tentang pengeluaran pajak. Jadi untuk pengeluaran pajak ini perlu proses, yang dimana agar terdapat hasil ini dapat menaikkan pendapatan nasional, sehingga keseimbangan ini bergeser dan pengeluaran agregat ini juga bergeser. Untuk selanjutnya yaitu efek dari kebijakan fiskal yang menggunakan pendekatan AD/AS. Kita lihat di sini bahwa Y sama dengan pendapatan nasional, AS merupakan keadaan perekonomian pada grafik tersebut. Bahwa pada grafik tersebut pengangguran ini masih banyak karena grafik tersebut masih landai. Jadi pada gambar 10.5 ini harga masih tetap, yaitu P0. Kenaikan pengeluaran pemerintah menambah pendapatan nasional sebanyak Y1 ke Y2, dan perubahan itu adalah sama dengan perubahan titik keseimbangan dari E0 menjadi A. Kurva AD1 memotong kurva AS di titik E1, dan berarti kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah sebesar segitiga G
akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional bergeser ke E1. Keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga meningkat dari P0 ke P1 dan pendapatan nasional real bertambah dari Y0 ke Y1. Nilai Y0 Y1 adalah lebih kecil dari Y1 Y2 dalam gambar tersebut. Yang kedua yaitu efek dari pengurangan pajak. Bahwa kita lihat bahwa dalam gambar perubahan yang diakibatkan pengurangan pajak tersebut memindahkan keseimbangan dari E0 menjadi pada titik B, yaitu pada harga P0 keseimbangan Y sama dengan AE berubah menjadi titik E0 menjadi pada titik B. Berarti pengurangan pajak memindahkan kurva AD menjadi AD2. Kurva AD2 memotong kurva AS pada E2. Keseimbangan AD-AS yang baru ini menunjukkan pengurangan pajak menyebabkan pendapatan nasional real bertambah dari Y0 menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P2. Gambaran mengenai efek kebijakan fiskal dengan menggunakan analisis AD-AS juga menunjukkan bahwa pertambahan pengeluaran adalah lebih efektif daripada pengurangan pajak dalam menggalakkan perkembangan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Untuk penjelasan yang terakhir tersebut dikategorikan secara instan bahwa ketika pemerintah mengambil kebijakan fiskal dalam menambah pengeluaran pemerintah, maka secara konstan pembangunan dapat dilakukan ataupun membangun ruang lingkup pekerjaan-pekerjaan baru. Dan untuk ketika pemerintah menggunakan kebijakan pengurangan pajak, maka harus menunggu beberapa waktu agar hasil dari kebijakan tersebut dapat dilihat hasilnya atau efeknya. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kebijakan moneter dan masalah pengangguran. Dalam kebijakan moneter mempengaruhi kegiatan ekonomi dapat digunakan dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE dan menggunakan analisis AD-AS. Pertama, efek kebijakan moneter dalam analisis Y sama dengan AE, yaitu untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral menambah penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha untuk menambah investasinya, yaitu sebesar delta I. Pertambahan investasi tersebut memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Dengan demikian, pendapatan nasional meningkat menjadi Y1. Peningkatan ini menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Perubahan kegiatan ini berlaku pada harga yang tidak mengalami perubahan atau tetap. 2. Kebijakan moneter dalam analisis AD-AS. Pada grafik B dari gambar 10.6 menggambarkan efek kebijakan moneter ke atas keseimbangan AD-AS, pendapatan nasional real dan tingkat harga. Penawaran agregat dalam perekonomian itu digambarkan oleh kurva AS. Permintaan agregat yang asal adalah AD0 dan titik A menggambarkan keseimbangan yang mula-mula dicapai, dan keseimbangan ini adalah sama dengan E0 pada grafik A. Menggambarkan pendapatan nasional real adalah Y0 dan tingkat harga B0. Seperti telah dinyatakan pada keseimbangan ini, terdapat banyak pengangguran dalam perekonomian. Dengan menjalankan kebijakan moneter, diharapkan suku bunga akan menjadi semakin rendah dan investasi akan semakin meningkat. Pada grafik B menggambarkan bahwa menurut analisis Y sama dengan AE, perubahan pengeluaran dalam perekonomian menyebabkan pertambahan yang lebih besar kepada pendapatan nasional apabila dibandingkan dengan analisis AD-AS.
Hal ini disebabkan karena perbedaan permisalan dalam kedua analisis tersebut. Dalam analisis Y sama dengan AE, dimisalkan harga tidak berubah atau tetap. Tetapi dalam analisis AD/AS, harga dapat mengalami perubahan. Pada diagram di atas menunjukkan harga mengalami kenaikan, yaitu dari P0 menjadi P1. Perubahan ini menyebabkan konsumsi real rumah tangga berkurang, ekspor berkurang, dan impor semakin bertambah. Maka dari itu, dalam analisis AD/AS, pendapatan nasional real hanya meningkatkan ke Y2, tidak ke Y1. Perkenalkan, nama saya Rizky Juniati, NIM 202112028. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Inflasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu inflasi merayap dan inflasi tinggi. Inflasi merayap yaitu adanya laju inflasi yang rendah. Inflasi tinggi yaitu adanya laju inflasi yang sangat tinggi dan parah. Efek kebijakan fiskal menurut pendekatan Y sama dengan AE. Dalam menerangkan efek kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi dapat dibedakan dalam dua keadaan, yaitu inflasi berlaku tanpa dikontrol pemerintah dan inflasi yang dibatasi oleh kebijakan fiskal. Yang dapat kita lihat dalam gambar 10.7 memberikan gambaran mengenai dua keadaan tersebut, yaitu pengeluaran agregat yang awal dari AEP0 dan pengeluaran ini mewujudkan keseimbangan di titik E0. Pendapatan nasional adalah Y0 dan tingkat kesempatan kerja penuh hampir dicapai. Tanpa kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat akan mencapai AEP1, yaitu harga-harga juga mengalami kenaikan dan mencapai P1. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran agregat tersebut telah menimbulkan efek pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Oleh karena itu, Y1 lebih besar daripada YF dan tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Kemudian efek kebijakan fiskal dalam analisis AD/AS. Dalam analisis tersebut, yaitu perubahan pengeluaran dan kebijakan belanjawan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan harga. Analisis tersebut diterangkan dengan lebih baik pada gambar 10.7. Keseimbangan yang asal akan dicapai ketika di titik A. Keseimbangan ini memberikan gambaran mengenai keadaan yang sama dan ditujukan oleh titik E0 dalam gambar A, yaitu pendapatan nasional real adalah Y0 dan tingkat harga adalah P0. Telah diterangkan tanpa pengawasan dan kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat meningkat dari AEP0 menjadi AEP1. Kemudian, perubahan tersebut ditunjukkan oleh peralihan kurva permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan keseimbangan akan dicapai pada titik B. Pada keseimbangan pendapatan nasional yang baru ini, harga meningkat dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional real adalah Y1. Dengan demikian, walaupun terjadi peningkatan dalam pendapatan nasional real, tingkat inflasi juga sangat tinggi. Maka sejak awal pemerintah berusaha menghindari kenaikan harga yang tinggi dengan menjalankan kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Dalam gambar 10.8 dapat kita lihat upaya pemerintah untuk menurunkan penawaran uang yang akan menyebabkan kenaikan suku bunga yang akan mengakibatkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, perusahaan dan penanam modal akan mengurangi kegiatan investasinya. Kemudian yang kedua, kenaikan suku bunga akan mengurangi keinginan rumah tangga untuk membeli rumah baru. Yang ketiga, rumah lama yang masih diangsur harus dibayar dengan bulanan yang lebih tinggi. Berkurangnya keinginan untuk menanam modal dan membeli rumah baru akan mengurangi investasi perusahaan. Di samping itu, pembayaran angsuran rumah yang lebih tinggi akan mengurangi pengeluaran konsumen. Berbagai efek dari kebijakan moneter ini akan memindahkan kurva AD1 ke bawah, misalnya ke AD2. Dengan demikian, kesempatan kerja penuh tercapai dan tingkat inflasi yang dapat dikendalikan, yaitu harga hanya mengalami kenaikan dari P0 menjadi P2. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Nah, untuk kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
dan kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral. Kedua, institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan. Satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran, maka kebijakan yang bertentangan itu tidak akan pernah tercapai tujuannya. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah masing-masing institusi di atas perlu dijalankan hal berikut. Yang pertama, untuk mengurangi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan mendapatkan pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti dengan pengeluaran pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, mengurangi pengeluaran rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah Wahyuni, NIM 20211232. Kebijakan sisi penawaran adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utamanya adalah penawaran agregat yang berupaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Perbedaan kebijakan sisi penawaran dengan kebijakan sisi permintaan. Kebijakan sisi penawaran berusaha mempengaruhi perekonomian melalui penawaran agregat, sedangkan kebijakan sisi permintaan mempengaruhi perekonomian melalui permintaan agregat. Kebijakan sisi permintaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sedangkan kebijakan sisi penawaran dapat mengambil beragam bentuk. Kebijakan segi penawaran yang digunakan untuk mengatasi masalah stagflasi dan pengangguran adalah dengan cara stagflasi dan kebijakan segi penawaran. Pada kurva tersebut menerangkan wujudnya masalah stagflasi dan bagaimana kebijakan penawaran digunakan untuk mengatasinya. Permintaan dan penawaran agregat yang awalnya masing-masing adalah AD0 dan AS0. Dengan demikian, keseimbangan awal dicapai di E0, dan keseimbangan ini menggambarkan tingkat harga P0 dan tingkat pendapatan nasional Y0. Misalkan timbul salah satu masalah yang menimbulkan stagflasi seperti kenaikan upah tenaga kerja, kemerosotan nilai mata uang, atau kenaikan harga barang impor. Efek dari salah satu perubahan seperti itu, kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri, yaitu digambarkan oleh perubahan dari AS0 menjadi AS1. Efek dari perubahan ini, keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1 dan menyebabkan pendapatan nasional real menurun dari Y0 ke Y1 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Dengan kata lain, stagflasi berlaku. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran, yaitu melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi perusahaan-perusahaan, misalkan dengan mengurangi pajak ke atas bahan mentah atau menetapkan harga bahan mentah, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Langkah-langkah pemerintah tersebut akan memindahkan kurva AS ke kanan, misalnya dari AS1 menjadi AS2. Keseimbangan baru dicapai di E2, dan berarti tingkat harga mencapai P2 dan pendapatan nasional Y2 apabila AS1 dapat dikembalikan kepada AS0. Sebagai akibat dari kebijakan segi penawaran, tingkat harga akan kembali ke PO dan pendapatan nasional real ke YO. Inflasi dan kebijakan segi penawaran. Selanjutnya, perhatikan pula bagaimana masalah inflasi yang timbul diatasi dengan menjalankan kebijakan segi penawaran. Dalam kurva tersebut, keseimbangan permulaan dicapai di E0, yaitu pada perpotongan AD0 dan AS0.
Pada keseimbangan ini, tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real yaitu Y0. Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1 yang menggambarkan inflasi berlaku atau harga naik dari P0 ke P1. Dalam keadaan ekonomi yang berkembang, pendapatan nasional real bertambah dari Y0 ke Y1. Walaupun pertumbuhan ekonomi yang berlaku merupakan satu hal yang menggalakkan, keadaan inflasi menimbulkan efek buruk kepada kemakmuran masyarakat. Maka untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berlaku, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran yang dapat menurunkan biaya pengeluaran perusahaan-perusahaan dan menggalakkan perkembangan teknologi. Apabila langkah ini berhasil, penawaran agregat AS akan bergerak ke kanan. Misalkan dari AS0 menjadi AS1, pertumbuhan ini memindahkan keseimbangan dari E1 ke E2. Keseimbangan baru ini menggambarkan bahwa perekonomian semakin berkembang sehingga kesempatan kerja penuh, yaitu pendapatan nasional real mencapai Y1 dan masalah inflasi dapat dikurangi keseriusannya oleh karena harga telah turun dari P1 ke P2. Pengangguran dan kebijakan segi penawaran. Untuk memahami bagaimana kebijakan segi penawaran akan digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran berdasarkan kurva tersebut. Keseimbangan ekonomi dicapai di E dan menggambarkan pendapatan nasional real dan tingkat harga masing-masing adalah Y0 dan P0. Dan terdapat pengangguran yang serius dalam perekonomian oleh karena pendapatan nasional real yang wujud adalah jauh di bawah YF. Dalam usaha untuk mengatasi pengangguran, pemerintah melakukan beberapa tindakan yang tergolong sebagai kebijakan segi penawaran. Efek dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, kurva AS0, bergeser ke AS1. Pada masa yang sama, beberapa usaha dalam kebijakan segi penawaran tersebut akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Perubahan ini akan memindahkan kurva AD0 menjadi AD1. Keseimbangan baru yaitu perpotongan antara AS1 dan AD1 dicapai di E1, yang berarti tingkat harga relatif stabil pada P0 dan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 ke Y1. Dan pertambahan ini akan mengurangi pengangguran. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan segi penawaran adalah sangat efektif untuk mengatasi pengangguran karena di samping memindahkan AS juga dapat memindahkan AD1. Dan pada masa yang sama, tingkat harga dapat distabilkan, pertumbuhan ekonomi juga lebih pesat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.